Assalamualaikum para sahabat fakta dimanapun kalian berada. Tetap semangat agar harapan dan tujuan kita dapat segera terwujud. Peradaban Mesir kuno diperkirakan sudah ada sejak tahun 3150 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi yang berlangsung selama 3000 tahun. Nama Firaun sudah ada sejak di zaman para nabi terlebih dahulu dan merupakan sejarah yang sangat luar biasa bagi peradaban manusia. Salah satu bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan Firaun adalah piramida yang berada di Mesir. Pada zaman Mesir kuno, Firaun terkenal sebagai penguasa Mesir yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Firaun juga selalu digambarkan dengan sosok yang sangat kejam, angkuh, dan zalim kepada rakyatnya. Untuk mengetahui sejarah dan sosok Firaun lebih dalam, berikut ini kami rangkum 8 fakta Firaun sebagai penguasa Mesir yang menghebohkan dunia. 1. Asal mula nama Firaun. Dalam bahasa Ibrani, kata Firaun atau Faraoh bermakna sebagai rumah besar. Kata ini awalnya digunakan untuk menyebut istana kerajaan. Namun pada era kerajaan baru yang dimulai dari dinasti ke-18 pada tahun 1539 sebelum Masehi sampai tahun 1292 sebelum Masehi, kata Firaun baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir yang berkuasa pada saat itu dan merupakan suatu julukan kehormatan. Peran Firaun di kerajaan begitu penting dan sangat dihormati bagi masyarakat Mesir kuno, karena sebagai sosok yang bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut tata kehidupan masyarakat, seperti memberlakukan hukum, mengumpulkan pajak, dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara, serta memberi keseimbangan dan keadilan. Sejak saat itu, setiap penguasa Mesir disebut dengan Firaun dan memiliki ciri khas dengan menggunakan baju kebesarannya dan mahkota, serta atribut atau simbol-simbol yang memiliki makna dan arti tersendiri. Dua. Firaun pertama. Bagi sebagian orang pasti bertanya-tanya, siapa Firaun pertama yang berkuasa pada zaman Mesir kuno? Meskipun penggunaan gelar Firaun dimulai pada era kerajaan baru, Raja Narmer secara umum diakui sebagai Firaun pertama yang menguasai seluruh Mesir kuno. Raja Narmer juga dikenal dengan sebutan Menes. Para ahli meyakini bahwa Menes berarti dia yang bertahan dan merupakan sebuah nama kehormatan dari Firaun pertama. Pada dinasti pertama Mesir kuno yang dimulai pada tahun 3150 sebelum Masehi hingga 2613 sebelum Masehi, Raja Narmer menjadi orang pertama yang menguasai tanah Mesir kuno dan berhasil mempersatukan Mesir, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Raja Narmer mengenakan 2 buah mahkota yang menandakan bahwa Mesir kuno telah beliau satukan. Bukti sejarah Raja Narmer adalah sebuah peninggalan dokumen sejarah dalam bentuk lukisan simbol yang disebut pelat Narmer. Pelat ini ditemukan pada tahun 1897 sampai tahun 1898 oleh arkeolog berkebangsaan Inggris yang bernama James Quiball dan Grant. Ditemukan di sebuah kuil Horus di kota Nehen atau Hierakonpolis yang diyakini sebagai ibu kota awal dinasti pertama Mesir kuno. Pelat Narmer ini berisi gambaran Raja Narmer ketika menyatukan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Raja Narmer memiliki seorang istri yang bernama Neithotep, seorang putri dari Mesir bagian utara. Setelah wafat, Raja Narmer dimakamkan di wilayah Homel ke Apabidos dan berada di antara 2 ruangan yang tersambung. 3. Menganggap dirinya Tuhan. Pada zaman Mesir kuno,
Firaun dianggap sebagai titisan para dewa dan sebagai sosok yang memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Rakyat menganggap bahwa kata-kata atau perintah yang keluar dari mulut Firaun tidak dapat disangkal atau dibantah, bahkan dapat mengabulkan apa yang diinginkan rakyatnya. Akibat dari kesombongannya, Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menganggap bahwa dirinya lah satu-satunya yang lebih tinggi di muka bumi ini. Semua rakyatnya harus tunduk kepadanya, bahkan diperintahkan untuk menyembah dirinya selayaknya sebagai Tuhan. Pada zaman itu, tidak ada seorang pun yang dapat menyuarakan suatu hal kepadanya, sebab yang berhak mengatur hal apapun hanyalah seorang Firaun yang menganggap dirinya sangat hebat dan paling berkuasa pada zaman Mesir kuno. Di dalam ayat Al-Quran diceritakan, karena keangkuhan dan kesombongannya, Raja Firaun dan bala tentaranya dihukum dan dibinasakan oleh Yang Maha Kuasa dengan ditenggelamkan di tengah lautan. Kisah Firaun itu terjadi pada zaman Nabi Musa. 4. Membunuh setiap anak laki-laki. Pada tahun 1303 sampai tahun 1213 sebelum Masehi, Mesir mencapai puncak kejayaan yang diperintah oleh Firaun yang bernama Ramses II. Beliau berkuasa di Mesir selama 66 tahun. Ramses II memang dikenal sebagai sosok Firaun yang sangat kejam kepada rakyatnya. Dikisahkan, pada masa itu, di dalam tidurnya Firaun bermimpi. Di dalam mimpinya, yang ditafsirkan oleh seorang ahli nujum, mengatakan sebagai tanda akan lahir seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang kelak akan membinasakan dan menghancurkan seluruh kekuasaannya. Akibat ketakutan dengan mimpinya, Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Mulai saat itu, Firaun selalu menindas dan membunuh bayi laki-laki kaum Bani Israel karena dianggap sebagai golongan yang sangat berbahaya. Firaun pun memperlakukan golongan Bani Israel dengan sangat hina dan dijadikan sebagai golongan budak yang tidak mempunyai hak apapun. Bahkan dipaksa membangun sebuah piramida dan mengerjakan pekerjaan yang kasar dan berat lainnya. Karena terus dibayangi dengan ketakutan itu, Firaun membasmi setiap golongan dari kaum Bani Israel. Lima, memiliki kekayaan berlimpah. Pada zaman peradaban Mesir kuno, Firaun dikenal sebagai peradaban yang memiliki kehidupan mewah. Hal itu terbukti dengan ditemukannya berbagai peninggalan kebudayaan yang ditemukan oleh ilmuwan beberapa tahun terakhir. Dari hasil penemuan tersebut terungkap, ternyata kekayaan Firaun pada zaman Mesir kuno tidak main-main, bahkan ditemukan barang-barang yang terbuat dari emas yang pastinya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Pada tahun 1923, dilakukan proses penggalian makam Raja Firaun Tutankhamun yang berada di Mesir. Para ilmuwan pun dibuat terkagum-kagum dengan penemuan benda-benda dan kekayaan yang dimiliki oleh Raja Firaun Tutankhamun yang masih utuh. Firaun Tutankhamun merupakan penguasa Mesir yang memerintah pada abad ke-14 sebelum Masehi, yang mencapai puncak kejayaan pada masa itu. Tidak diragukan lagi, pada masa kehidupan Firaun ini sangat bergelimangan harta dengan kekayaan yang dia miliki. Namun, sangat disayangkan, Firaun Tutankhamun meninggal dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di usia sekitar 19 tahun. Seluruh kekayaan yang dia miliki pun dikubur bersama dengan jasadnya sampai ribuan tahun, hingga berhasil ditemukan oleh arkeolog dan para ilmuwan. Harta kekayaan Firaun Tutankhamun juga pernah dipamerkan di acara California Science Center di Los Angeles, yang menjadi sensasi global pada zaman modern seperti ini. Penemuan makam berusia 3000 tahun beserta artefak dan kekayaan Firaun Tutankhamun
merupakan momen yang sangat penting dan berharga dalam arkeologi yang membuktikan bahwa Firaun memiliki kekayaan yang berlimpah. Membangun lebih dari 100 piramida. Piramida merupakan bangunan peninggalan zaman Mesir kuno yang difungsikan sebagai pemakaman para raja yang dibangun pada abad ke-27 dan telah diakui menjadi salah satu keajaiban di dunia. Saat ini, Mesir memiliki lebih dari 100 piramida kuno yang telah teridentifikasi yang berdiri menjulang tinggi di atas hamparan gurun pasir. Bahkan bisa terlihat dari jarak berpuluh-puluh kilometer. Sebagian besar piramida dibangun pada periode Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Lama Mesir kuno, sekitar 2630 sampai 2611 sebelum Masehi. Piramida yang paling awal dibangun adalah piramida bertingkat yang terletak di nekropolis Saqqara di barat laut kota Memphis. Piramida ini dibangun pada masa dinasti ketiga Mesir kuno dengan arsitek yang bernama Imhotep, yang didesain sebagai makam Firaun Djoser. Pembangunan mastaba ini seluruhnya terbuat dari batu. Mastaba merupakan istilah Arab yang berarti makam dari bata lumpur yang berbentuk miring dengan struktur bertingkat. Piramida ini dibangun dengan sisi masing-masing sekitar 63 meter. Serta dasar persegi dengan ukuran 120 meter kali 108 meter. Piramida ini sekarang dikenal sebagai piramida tangga. Namun, para arkeolog meyakini bahwa piramida tertua dan terbesar ada di nekropolis Giza, yaitu piramida Agung Giza, dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih utuh dan dapat dimasuki. Para arkeolog percaya kalau piramida Giza dibangun sebagai makam Firaun Khufu, yang merupakan raja dinasti keempat Mesir kuno, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Tubuh masih utuh meski tenggelam. Setelah ribuan tahun terkubur, akhirnya mumi Firaun Meneptah berhasil ditemukan pada tahun 1898 Masehi oleh Loret di Thebes di lembah Raja-Raja Wadi Al-Muluk. Firaun Meneptah merupakan putra dari Firaun Ramses II yang berkuasa pada tahun 1232 sampai tahun 1224 sebelum Masehi. Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang peneliti dan yang bertanggung jawab penuh dalam penelitian jasad mumi tersebut. Mereka pun terheran melihat jasad mumi Firaun Meneptah dengan kondisi tubuh dalam keadaan baik dan masih utuh setelah ribuan tahun terkubur dibandingkan dengan jasad mumi yang lainnya. Untuk mengetahui penyebab kematian dan pengawetannya, jasad Firaun Meneptah pun dibawa ke Prancis demi sebuah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap jasad Firaun Meneptah, terlihat bekas sisa-sisa garam yang melekat pada tubuhnya, yang menandakan penguasa Mesir kuno itu meninggal karena tenggelam. Dari hasil sinar X juga menunjukkan bahwa tulang jasad Firaun mengalami pengeroposan tanpa ada proses penghancuran, baik pada kulit maupun dagingnya. Ini menjadi bukti kuat yang menunjukkan bahwa Firaun benar-benar meninggal karena tenggelam. Para anggota tim peneliti pun berpendapat bahwa ketika jasad Firaun dikeluarkan dari laut, kemudian segera dibalsam untuk diawetkan sehingga tahan lebih lama. Namun hal ini tetap mengganjal logika Profesor Maurice Bucaille yang berbeda pendapat. Kejanggalan itu akhirnya berhasil ditemukan Profesor Maurice Bucaille setelah sekian lama meneliti dan mempelajari berdasarkan sumber sejarah dan kitab-kitab yang sangat akurat kebenarannya. Profesor Maurice Bucaille pun terkejut betapa kitab Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk sejarah kematian dan proses pengawetan Firaun Meneptah yang tubuhnya masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang cukup lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam kitab suci Al-Quran. Maka pada hari ini,
Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Profesor Maurice Bucaille juga menambahkan kalau tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal itu sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Karena bangsa Mesir kuno percaya bahwa jiwa atau roh orang yang sudah meninggal suatu hari akan kembali lagi ke dunia. Sebab itu, tubuh mereka diawetkan agar jiwa yang akan kembali itu dapat menempati tubuhnya yang telah ditinggalkan dulu. Delapan. Perkawinan sedarah atau incest. Perkawinan sedarah atau biasa disebut incest telah dilakukan sejak zaman dahulu. Sejak 5000 tahun yang lalu, dalam sejarah Mesir kuno, para Firaun kerap kali melakukan incest dengan tujuan untuk meningkatkan atau mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Peradaban Mesir kuno tidak berbeda jauh dengan pendahulunya Mesopotamia. Para Firaun percaya bahwa dirinya merupakan titisan para dewa sehingga harus menjaga kemurnian. Pada zaman Mesir kuno, Raja Firaun bisa menikahi anak perempuannya sendiri, bahkan seorang kakak bisa menikahi adik kandungnya sendiri. Pada saat itu, tidak ada hukum atau peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Karena tindakan incest hanya dilakukan oleh Firaun yang berkuasa di zaman Mesir kuno. Para ilmuwan juga menjelaskan, perkawinan sedara selama beberapa generasi Firaun pada Mesir kuno mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi anak yang akan dilahirkan. Contohnya seperti Firaun remaja Mesir kuno, yaitu Tutankhamun. Menurut para ilmuwan, Firaun ini lahir dari perkawinan sedarah atau incest. Ibu dan ayah Firaun Tutankhamun merupakan saudara sekandung. Tidak hanya itu, Anhsenpatan, istri Firaun Tutankhamun, adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Mereka melakukan perkawinan sedarah ketika Tutankhamun berusia 10 tahun. Namun demikian, penelitian mengungkapkan bahwa perkawinan sedarah telah berdampak buruk pada Tutankhamun yang menjadi orang terakhir dalam dinasti tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang fakta-fakta Firaun zaman Mesir kuno. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di fakta-fakta berikutnya. Terima kasih.